Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, kelas 213. Saya CGP Angkatan 7, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Saya akan menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat dan profil murid. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Kemudian, melakukan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dikarenakan pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif dan saling menghargai, serta adanya strategi pembelajaran didasari oleh kebutuhan murid, meliputi kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, yang ketiga, diferensiasi produk. Kebutuhan belajar siswa. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru, diibaratkan sebagai the acquisition dari yang bersifat mendasar menuju bersifat transformatif, konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, terstruktur ke terbuka, tergantung ke mandiri, dan lambat menjadi cepat. The Eraser diadaptasi dari The Eraser dari Carol R. Tomlinson. Minat belajar adalah salah satu hal terpenting yang dapat memotivasi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran diberikan dengan memperhatikan apa yang mereka sukai. Tugas-tugas yang diberikan akan memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid. Kemudian, kebutuhan belajar siswa yang ketiga adalah profil belajar murid. Mengidentifikasi lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, kemudian pengaruh budaya dari santai menjadi terstruktur, pendiam ke ekspresif, personal ke impersonal, gaya belajar murid juga dengan mengidentifikasi, yaitu bisa visual, auditory, kinestetik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah diferensiasi konten. Adalah segala materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kepada muridnya yang mengacu kepada kemampuan dan keterampilan. Kemudian, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah rangkaian kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung secara sistematis dan variatif, dengan memperhatikan kebutuhan murid ataupun pendekatan emosional. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah hasil atau tagihan dari suatu proses pembelajaran yang telah dilakukan murid sesuai pemahaman belajar mereka dalam bentuk produk. Kaitan antar materi dengan modul sebelumnya.
modul sebelumnya, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan KHD, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran KHD, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dengan berpihak kepada anak sesuai dengan perkembangannya. Kemudian, substansi modul 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, dan peran guru penggerak adalah. Kemudian modul 1.3 substansinya adalah visi guru penggerak. Seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian modul 1.4 substansinya adalah budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif. Kondisi ideal lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif, yakni 1. Komunitas belajar. Setiap orang di dalam kelas akan merasa disambut oleh orang lain. Setiap orang di dalam kelas saling menghargai, murid merasa aman, dan ada harapan bagi pertumbuhan yang ditunjukkan oleh murid. Kemudian yang nomor 5, guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan. Pengalaman belajar mendorong murid lebih cepat. Nomor 6, adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata. Semua murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama. 7, guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam.